Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman substansi materi manajemen aparatur sipil negara, pelayanan publik, dan World of Government. Materi yang pertama adalah manajemen aparatur sipil negara, terbagi dalam 3 poin. Yang pertama, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etika aparatur sipil negara. Yang kedua adalah konsep, sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Dan yang ketiga adalah mekanisme pengelolaan aparatur sipil negara. Kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik aparatur sipil negara. 1. Kedudukan aparatur sipil negara. ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan pimpinan instansi pemerintahan, serta harus bebas dari intervensi dan pengaruh dari semua golongan dan partai politik. 2. Peran aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. 3. Hak dan kewajiban aparatur sipil negara. Hak adalah suatu yang patut diterima oleh seorang aparatur sipil negara, dan kewajiban adalah segala sesuatu yang bersifat beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. 4. Kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara. Sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Konsep sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, asal-usul, agama, jenis kelamin, serta usia. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Lembaga untuk menjamin keberadaan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara adalah yang pertama, 1. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. Mekanisme pengelolaan aparatur sipil negara. Yang pertama, manajemen PNS dan PPK terdiri dari manajemen PNS, manajemen PPK. 2. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Pengisi jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian dilakukan secara struktural dan kompetitif. 3. Organisasi. Yang selanjutnya, pegawai aparatur sipil negara berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai Republik Indonesia yang bertujuan menjaga kode etik dan standar pelayanan profesi aparatur sipil negara dan mewujudkan jiwa Korps Pegawai ASN yang sebagai pemersatu bangsa. 4. Sistem Informasi ASN. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. 5. Penyelesaian sengketa. Sengketa pegawai aparatur sipil negara diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Pelayanan publik terbagi menjadi 3, yaitu 1. Konsep pelayanan publik. 2. Pola pikir aparatur sipil negara sebagai pelayan publik. Dan kemudian praktek etiket pelayanan. Konsep pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan.
Jenis barang atau jasa publik. Barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang derajat eksklusivitas dan derajat keterhabisannya sangat rendah, seperti misalnya penerangan jalan atau keamanan, yang tidak dapat dibatasi penggunaannya dan tidak habis meskipun telah dinikmati oleh banyak pengguna. Pola pikir aparatur sipil negara sebagai pelayan publik. Hendaknya sebagai aparatur sipil negara kita memiliki pola pikir bahwa kita adalah pelayan masyarakat. Prinsip pelayanan prima: 1. Partisipatif, 2. Transparan, 3. Responsif, 4. Tidak diskriminatif, 5. Mudah dan murah, 6. Efektif dan efisien, 7. Aksesibel, 8. Akuntabel, dan 9. Berkeadilan. Praktek etiket pelayanan. Pengertian etiket dan etika, dasar-dasar etiket, dan praktek etiket pelayanan publik. Wall of Government. Wall of Government terbagi menjadi 4 poin, yaitu konsep Wall of Government, penerapan Wall of Government dalam pelayanan yang berintegrasi, best practice penerapan Wall of Government, praktek manajemen pelayanan publik di Indonesia. Konsep Wall of Government. Pengertian Wall of Government. Dalam pengertian ini, Wall of Government dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Mengapa Wall of Government? Terdapat berbagai alasan yang menyebabkan mengapa Wall of Government menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapat perhatian dari pemerintah. Pertama, adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antara sektor dalam pembangunan. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Bagaimana Wall of Government dilakukan? Pendekatan Wall of Government dapat beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Penataan kelembagaan menjadi sebuah keharusan ketika pendekatan ini diperkenalkan. Namun, penataan ini tidak serta-merta merubah kelembagaan atau sebaliknya, sehingga pendekatan Wall of Government dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat. Penerapan Wall of Government dalam pelayanan yang berintegrasi. Praktik Wall of Government. Terdapat beberapa cara pendekatan Wall of Government yang dilakukan. 1. Penguatan koordinasi antar lembaga. 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus. 3. Membentuk gugus tugas. Dan 4. Koalisi sosial. Tantangan dalam praktek Wall of Government. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG di tataran praktek antara lain adalah 1. Kapasitas sumber daya manusia dan institusi. 2. Nilai dan budaya organisasi. Dan 3. Kepemimpinan. Praktek Wall of Government dalam pelayanan publik. Praktek Wall of Government dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan Wall of Government adalah 1. Pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. 2. Pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perhubungan, dan lainnya. 3. Pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. 4. Pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan.
maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Best practice penerapan Whole of Government. Syarat penerapan Whole of Government yang baik ialah: 1. Budaya dan filosofi. 2. Cara kerja yang baru. 3. Akuntabilitas dan insentif. Dan 4. Cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program, dan pelayanan. Praktek manajemen pelayanan publik di Indonesia terdiri dari asas, yaitu kepastian hukum, kepentingan hukum, akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas, keterbukaan, efisiensi, serta efektivitas. Kemudian prinsip, yaitu 1. Kepentingan umum, 2. Kepastian hukum, 3. Kesamaan hak, 4. Keseimbangan hak dan kewajiban, 5. Keprofesionalan, 6. Partisipatif, 7. Persamaan perilaku atau tidak diskriminatif, 8. Keterbukaan, 9. Akuntabilitas, 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 11. Ketepatan waktu, dan terakhir, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.